Khairul Sam. Untuk itu waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan terima kasih kepada saudara kita Ade Khairul Sam. Semoga kepada beliau yang telah membacakan ayat-ayat suci dan juga kepada kita semuanya yang menyimak dengan hikmat, Allah berkenan memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan untuk itu kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon duduk kembali. Cara berikutnya adalah sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Adnabun selaku Ketua Penyelenggara Sawalan dan Halal Bihalal serta konsolidasi relawan Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, kepada Ibu Arnabun, waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Bapak Muhammad Sukri Padoli dan anggota, yang kami hormati Ketua Dewan Pakar dan Litbang Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketuanya Bapak Profesor Dr. Muhammad MAG hadir. Oh, Muhammad Hirzin, ya. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pengurus Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Hermawan Basuki APSE dan jajarannya. Yang kami muliakan Ustadz kami yang akan menyampaikan hikmah sawalat, Bapak Dr. Hamid Zakasi Putro,
dan tentunya yang berbahagia Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita hikmah, barokah, dan pertolongan kepada kita semua hingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut sahabat, sehingga di akhir zaman mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Baik, saya lanjutkan. Tidak banyak sebetulnya kata sambutan yang ingin saya sampaikan. Tentu acara ini kita lakukan atas latar belakang bahwa bagaimana pengurus gerakan rakyat ini ingin menanamkan kepada anggota-anggota untuk kesadaran bahwa pentingnya silaturahim, sehingga kita adakan acara sawaran dan konsolidasi. Dan yang kedua, saya lihat hampir semua sudah masuk ke kepengurusan formatur dari Gerakan Rakyat Indonesia. Kita merupakan mata rantai dari perjuangan, ya, dari perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai menuju Indonesia, untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga, kita berharap dari acara diselenggarakannya sawalan ini tentu bagaimana kita bisa mempererat dan mempersatukan anggota kita untuk merasakan nyaman, aman, dan memotivasi solidaritas dari anggota-anggota kita untuk berjuang kebersamaan, dan bagaimana kita memupuk solidaritas di dalam berorganisasi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya kali ini mohon maaf, kami panitia tidak bisa menghadirkan Bapak Anies Rashid Baswedan, mengingat beliau cukup padat acaranya, sehingga kita juga tidak bisa memaksakan. Dapat diterima ya Bapak Ibu? Baik. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan kepada seluruh donatur yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan kita. Tidak lain kami mengucapkan semoga apa yang sudah Bapak Ibu titipkan kepada pelaksanaan kegiatan ini, semoga ada manfaat, barokah, dan rezeki Bapak Ibu dilipat gandakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Gerakan Rakyat DIY yang sudah membimbing kami di dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga yang kami tidak lupa ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengorbankan dengan kompak, ikhlas, dan dengan pikiran dan waktu sehingga acara kita ini dapat terselenggara dengan baik. Dan juga terakhir kami mengucapkan kepada pengurus PDHI yang sudah selalu siap sedia. Kami kemarin sudah mengganti bolak-balik dari tanggal 23 supaya Pak Anies datang, ternyata belum ada kepastian. Kita balik lagi di tanggal 20, besoknya balik lagi di tanggal 18. Sehingga atas bantuan pengurus PDHI kita sangat-sangat terbantu. Baik, demikian sambutan dari saya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya tidak ada kesempurnaan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
kesempurnaan hanya milik Allah. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Penyelenggara Sawalan dan Konsolidasi Relawan Gerakan Indonesia, Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua DPW Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk itu kepada yang terhormat Bapak Hermawan Basuki, waktu dan tempatnya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Subri, kami lebih bangga kalau mengundang beliau Kang Subri. Matur sekali telah menyediakan waktu bisa berlabuh di antara kita. Kemudian Ustadz Hamid, matur suwun, dan Bapak Kadi, matur suwun. Beliau tiga ini ada di Dewan Penasihat dan Dewan Pakar serta Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami aturkan matur nuwun sekali atas kerabat Bapak Ibu panjenengan semuanya, sehingga kita dapat bersua kembali pada acara sawalan dan koordinasi pada siang hari ini. Lalu juga kami aturkan terima kasih atas kerja kerasnya panitia yang dikomandani oleh Ibu Anabun, sehingga acara kita pada siang hari ini dapat terselenggara. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lancar hingga acara ini usai. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sedikit saya bercerita kenapa harus ada gerakan rakyat. Pada waktu kita mengikuti pilpres ya, waktu pilpres itu sebelumnya kita dijaring dalam relawan yang bernama Presidium Gerakan Rakyat. Itu atas inisiatornya Mas Anies. Setelah selesai pilpres, kemudian Presidium Gerakan Rakyat itu bubar, dan 4 bulan yang lalu muncul lagi dengan gagasan yang utama adalah untuk disatukan dalam ormas, yaitu organisasi massa Gerakan Rakyat. Dan saat ini ormas Gerakan Rakyat telah ada di 36 kalau nggak salah ya, 36 provinsi. Salah satu di antaranya yang kita ada pada saat ini yaitu di daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu saya sampaikan juga bahwasanya kita berorganisasi, tentunya yang pertama kita harus mengetahui dulu rumah apa yang nantinya akan kita pakai, ya. Kemudian siapa saja yang ada di rumah itu, dan aturan-aturan apa saja yang ada di rumah itu. Karena yang namanya rumah, yaitu organisasi masyarakat, harus memiliki aturan-aturan yang jelas yang disusun dalam ADART. Nah, ada sedikit kerancuan yang ada di provinsi DIY kita dengan pusat, karena ADART-nya belum semuanya bisa kita terima. Artinya bahwa ada 1 atau 2 pasal yang mestinya harus kita sinkronkan dengan keadaan, situasi, kondisi, dan karakteristik sumber daya manusia yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Nantinya hari ini akan kita diskusikan pada sesi konsolidasi yang akan dipimpin oleh Mas Mahidi. Bapak Ibu yang saya hormati, bila nantinya
kita memiliki rumah yang bernama Gerakan Rakyat akan kita atur bersama. Bahwasanya apa-apa yang ada di situ, yaitu sumber daya manusianya, baik peralatan teknologinya nanti yang akan kita kelola maupun sumber daya yang lain, harus secara jelas tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah itu yang harus kita cermati. Kalau kita nanti masuk ke rumah yang lain, siapa saja yang ada di situ, kita harus waspada. Jangan sampai nanti ada kasus-kasus seperti yang telah ada di kasus yang lain. Karena bagaimanapun juga Mas Anies terus terang tidak ada di struktur Gerakan Rakyat, belum. Karena Mas Anies harus melihat kinerja apa yang nanti akan kita lakukan, baik itu ormas maupun nanti yang ada di partai yang akan membuat partai baru. Itu Mas Anies betul-betul selektif siapa saja yang ada di situ. Nah, kalaupun nantinya rumah yang akan kita tempati memerlukan sumber daya yang betul-betul mumpuni, berintegritas, berkarakter, mau nggak mau kita harus sedikit, mau nggak mau kita harus sedikit selektif, ya. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya jangan merasa berdiri lagi, karena yang pertama kita hargai adalah semangat panjenengan semuanya. Nah, siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi panglima di Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, saya panggil Mas Wajdi sebagai sekretaris. Mohon hadir di depan Mas Wajdi. Mas Wajdi, ini sekretaris kami. Kemudian Mas Sponsor, silakan Mas Sponsor. Mas Jore, aku mungkin dorong dulu, Mas Jore. Kemudian yang Ketua DPD, beliau Ketua DPD Sleman. Kira-kira tepuk tangan dulu. Kemudian ada Ketua DPD dari Gunung Kidul, Mas Tormantono. Moga Mas Tormantono. Tepuk tangan. Selanjutnya dari Ketua DPD Kulon Progo, Mas Sigit, dipersilakan. Mas Sigit. Selanjutnya Mas Toto dari DPD Kota. Yang dari kota, sinten Bu Asih? Bu Siti. Bu Siti, monggo dipakai dulu. Dipakai dulu. Monggo Mas Toto. Nah, ini panglima kita nanti yang akan terjun membumi bersama masyarakat di Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yang ada di sini siap dengan tulus ikhlas untuk mengawal aspirasi panjenengan semuanya. Mau nggak mau, kita tanpa panjenengan semuanya, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada artinya dan kita tidak bisa bergerak. Sabun, kayak artis terus action, selfie, foto. Oke, saya lanjut sedikit aja. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan Ustadz kami, Kang Supri, bahwa kami beberapa hari yang lalu telah mengadakan silaturahmi dan diskusi bahwa seandainya nanti ormas kita ini menjadi partai politik, mau nggak mau kita harus memisahkan kita. Yang pertama, kita harus belajar terlebih dahulu apa arti masuk tujuan parpol itu apa, politik itu apa. Karena bagi kita, bagi Gerakan Rakyat, politik tidak hanya sekedar ilmu, tetapi harus dipelajari. Politik tidak perlu digauli, tetapi harus dipelajari. Mau nggak mau, dengan demikian maka apa yang disampaikan Kang Supri bahwa moralitas harus di atas politik. Setuju Bapak semuanya? Itu akan kita pegang bersama.
Begitu kan sendiri, itu akan kita lakukan bersama-sama. Nah, tanpa banyak panjang lebar, nanti diskusi akan dipandu oleh Mas Wahyudi begitu Mas Wahyudi. Sementara dari saya sampai di sini dulu. Bila ada kata-kata yang kurang dipahami, nanti bisa dipahami kembali. Oke, nanti bisa dipahami kembali. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun nanti di konsolidasi ya Pak ya. Hermawan Basuki yang telah menyampaikan sambutannya. Beliau selaku Ketua DPW Relawan Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya sambutan dari penasehat DPW Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ustaz Bapak Haji Syukri Fadli SH, waktu dan tempatnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang saya hormati para binesepuh dan sesepuh, para penasehat yang hadir dalam kesempatan saat ini, pimpinan Gerakan Rakyat yang saya hormati dengan segenap jajarannya, baik DPW maupun DPC, hadirin sekalian yang saya muliakan. Hari ini kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ridhonya kita sekalian dapat melaksanakan silaturahmi dalam rangka sawalan dan konsolidasi DPW Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah Syam Ramadan, kemudian pada ujungnya memasuki bulan Syawal ini, tentunya kita berharap kepada Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Gerakan Rakyat yang kita bangun bersama ini adalah merupakan gerakan moral kebangsaan yang wajib kita tunaikan bersama-sama dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara yang saat ini mengalami gradasi moralitas yang luar biasa. Maka sudah saatnya lah gerakan moral ini tidak sekedar dengan moral, tapi izinkanlah saya mengatakan bahwa Dewan Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan gerakan agama dan moral kebangsaan. Saya khawatir seringkali terjadi gerakan-gerakan, apakah itu partai politik, apakah itu ormas, yang bicara tentang masalah-masalah kebangsaan, tapi kadangkala orientasinya adalah politik kekuasaan. Politik baik, tetapi manakala politik kebangsaan itu kemudian dalam rangka mencapainya berorientasi dengan kekuasaan, maka pada ujungnya agama dan moralitas ditinggalkan. Oleh karena itu,
mohon kesepakatan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat ini melandasi semangat perjuangan ini dengan landasan agama dan moralitas untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan ormas yang kita miliki. Yang kedua, saya termasuk memberikan semacam kritik. Seandainya gerakan rakyat ini diatur oleh PP dengan mengedepankan nilai-nilai yang bersifat ekonomi, bersifat material, maka tentunya DPW Gerakan Rakyat DIY ini tempat kelahiran Anies Baswedan berkewajiban untuk meluruskan itu semuanya. Kalau sampai DPP nanti mengedepankan nilai-nilai ekonomi material di atas agama dan moral, itu harus kita ingatkan bersama-sama. Wajib tempat kelahiran Anies ini menjadi tolak ukur bagi gerakan rakyat di seluruh Indonesia. Pramila saking menika monggo seserna kita semuanya yang masuk dalam jajaran ini berkewajiban wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu, bahwa kita ini berjuang, kita ini beribadah tidak lain semata-mata hanya berorientasi mengabdi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya kalau gerakan agama dan moral dengan gerakan rakyat ini kita landasi dengan semangat keagamaan, keikhlasan dan moralitas, maka insya Allah pernyataan Allah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan gerakan yang ingin menolong agama Allah, keadilan dan kebenaran, maka pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Firman Allah, barang siapa mau menolong agama Allah dengan menegakkan nilai moral, keadilan, kebenaran, maka pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan kata Allah, justru Allah akan meneguhkan kedudukan kita bersama-sama. Bismillah, kita lakukan bersama-sama. Yang dari daerah jangan bimbang dan ragu, karena niat ibadah itu pasti baik. Apalagi kalau niat ibadah itu dengan ikhlas, pasti insya Allah Allah akan menolong kepada kita bersama-sama. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada yang terhormat Al-Ustadz Bobo Haji Sukri Fadli Sarjana Hukum yang telah berkenan memberikan masukan-masukan dan nasihatnya bagi kita semuanya. Selanjutnya acara berikutnya adalah konsolidasi yang nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi MSI, dan untuk itu waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum bil huda wa barakatuh. Liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Pak Sukri Fadli, Pak Kamil, Pak Karti, Bu Asih, nggak boleh lupa ini Bu Asih, Bunda Suci, dan semuanya. Pertama saya usul pada panitia, Bu Ana tadi mana? Bu Ana, Mas Irmawan, ke depan kalau kita bikin acara, panitia perlu membentuk
seksi pengingeran kipas angin Mas. Ya, jangan sampai lupa seksi ya. Ini pentingnya tapi ya. Jangan sampai nggak ada tugas nginger kipas angin itu. Itu harus penting. Emang kipasnya yang kurang. Yang berikutnya lagi perlu kami sampaikan bahwa Nggak apa-apa sih. 3 hari yang lalu baru saja kita membuat sejarah ya. Pertama kalinya kampus terbesar, tertua, terhebat, paling sekian itu kita bingung pertama kalinya. Pada depan ada Bu Asep, ada Bu Dewi, ada Pak Kamil, ya paling depan tuh ya kemarin ya. Itu jadi sejarah. Yang Belkades saya loh, di depan juga. Nah, ketika kemarin berlangsung itu, saya sengaja menjauhi Pak Saya kok Sugri. nggak lihat itu ya? Karena Pak Sugri itu diburu media, diburu wartawan, maka saya ingin cari aman dengan cara menjauh dari Pak Sugri, menjauh dari Pak Kamil. Mereka lah figur-figur public opinion yang selalu diburu oleh jurnalis, para politisi dan sebagainya itu, maka saya menjauhi para beliau. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengingatkan satu hal. 2024 dan juga di 2022 itu gerakan pendukung Anies DIY itu gegap gempita, gemuruh di gedung wanita, di Pasifik, di UC dan lain-lain. Realnya adalah ternyata suara kita itu 20%, 19 sekian persen, Jakarta. atau angkanya itu 331.000 untuk 2.800 suara. Nah, jumlah suara di 2.800 sekian, suara kita 330.000 sekian. Jadi 19% atau 20%. Maka ke depan kita sangat perlu mengevaluasi langkah kita kalau ingin memberikan warna terhadap Pilpres 2029. Saya minta izin untuk memberikan beberapa catatan, dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Jadi yang pertama, penyakit kita itu begini: kalau rapat dan pertemuan seperti ini menggebu-gebu, tetapi setelah nanti berpisah, la kalam wala ta'lam, maksudnya nggak ada aksi nyata, nggak ada ini pengadilan pun Bu Wali Kota melempem kalau udah bubar selesai itu nggak ada aksi yang real, sehingga saya itu pernah kaget ketika Mas Hermawan, saya diberi waktu berapa menit? Iya. Berapa menit? Saya dari MC berapa menit? Sambil dihitung, sama motor kejadian ya. Motor kejadian ketika kami melakukan konvoi di daerah Bantul agak pedalaman waktu itu 30 menit. katanya 3 jam gitu. Saya diberi waktu 3 jam oleh MC gitu ya. Jadi waktu kami melakukan konvoi di daerah Bantul pedalaman waktu itu, kita teriak Anies Imin, yang mengusulkan anak-anak SD SMP itu langsung teriak Prabowo, pelosok itu, pelosok. Mereka langsung berteriak dan mengepakkan tangan Prabowo. Apakah tidak kaget? Itu pedalaman, apalagi yang perkotaan. Jadi nama-nama Anies itu masih asing, dan agak-agaknya kita kurang serius menggarap pedalaman, padahal mereka itu dominan. Ini yang pertama itu. Ini pengalaman lapangan. Yang kedua, semoga menjelang 2029
itu kita bisa melupakan sengketa lintas simpul. Karena kemarin itu saling tinggi-tinggian bendera kelompok, saling tinggi-tinggian bendera simpul, saling tinggi-tinggian organisasinya, bukan pada aksinya, tapi mengedepankan kebanggaan terhadap kelompoknya, bukan bagaimana sinergi lintas simpul. Itu yang kedua yang merugikan kalau nanti terulang pada jelang Pilpres 2029. Nah, yang berikutnya lagi, seperti sangat dimaklumi bahwa para pendukung 01 dari kalangan pengusaha itu mengalami pemeriksaan pajak kalau mendukung Anies. Maka kalau kemudian kita mengalami kemepatan anggaran, kekurangan duit dan lain-lain, logistiknya juga terbatas, itu mohon dimaklumi. Semoga itu tidak terulang pada 2029. Yang terakhir, di tengah puluhan ya, kira-kira 25 simpul IDY, hebatnya adalah kita semua sangat kesulitan mencari saksi. Jadi hebatnya kita itu adalah simpulnya mungkin sekitar 25-30 gitu, 12-30. Tapi untuk mendapatkan seorang saksi sulitnya setengah mati, Bu Persib, sangat sulit, sehingga suara real Anies itu tidak bisa kita pantau berapa. Nah, barangkali di tengah-tengah berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan Gerakan Rakyat, ada baiknya jauh-jauh hari perekrutan saksi ini dilaksanakan jauh-jauh hari gitu, sehingga nanti tahu betul teknis ketika pada hari ya. Jangan besok dan dulu baru sekarang ini mencari saksi misalnya, itu sesuatu yang fatal. Baik, itulah 4 hal yang kami sampaikan, dan mohon dimaklumi bahwa sebenarnya deadline atau batas akhir perlengkapan struktur untuk DPD itu tanggal 10 April ya. Adakah DPD yang belum lengkap? Kota sudah. Rencana kapan? Diperlukan waktu berapa hari? 2 minggu. Atau kalau dicatat 2 minggu kota akan melengkapi. Kulon Progo. Pak Sigit, di mana? Pak Sigit tadi lahir di mana? Kulon Progo kira-kira butuh waktu berapa hari lagi untuk melengkapi struktur? Bidang hukum dan advokasi dan sekretaris anggota kami sudah di Kulon Progo belum ada jawaban. Pak, kira-kira selesai berapa hari lagi? Ya? Kalau deadline dari pusat itu 10 April kemarin. Ya, Minggu ini. Sleman nanti misalnya kayak Mas Topo sekarang hadir lebih di sini. Gunung Kidul, Pak Ton, sudah lengkap. Gunung Kidul. Target Gunung Kidul kapan? Tanggal 29. Yang belum betul, Pak Toto? Sampun. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bandul. Kampung Kasan, Yun Ngapunten, monggo Pak. 5 hari. 5 hari, alhamdulillah. Ini banyak sekali yang hadir. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian, itulah beberapa hal yang nanti akan kita pantau pergerakan lapangan seperti apa. Kurang dan lebihnya kita maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Wahyudi yang telah memberikan atau menyampaikan konsolidasi Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak dan Ibu sekalian, kelihatannya sudah mulai kepanasan ya.
banyak yang ngantuk dan terutama saya. Untuk itu saya pengen jarinya diangkat yang calon-calon pengurus dari Kota Yogyakarta. Tolong mengacungkan diri. 1, Yang tinggi. 2, 3, 4. Ya sudah banyak gitu ya. Ya, Kabupaten Sleman, tolong tunjukkan jarinya. Pak Sumadiono, sekarang semua yang hadir dari Sleman hari ini. Loh, kok pada gak ngacung ya? Loh, padahal itu Sleman ya. Pak Rekan juga Sleman. Ya, sudah. Padahal ini saya berikan kesempatan biar hilang ngantuknya yang ngacung gerak-gerak itu. Karena ngacung kalau cuma sendirian kan lucu. Gunung Kidul. Iya, alhamdulillah. Bantul. Ya banyak banget. Kulon Progo. Alhamdulillah. Ya ternyata Kulon Progo insya Allah sudah lengkap. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan tausiah hikmah sawalan, kali ini kita akan terlebih dahulu menyampaikan ikrar sawalan. Yang saya ingatkan, marilah kita niatkan untuk memberi maaf kepada siapapun yang hadir pada hari ini, kesalahan-kesalahannya yang disengaja ataupun tidak. Namun dengan kerendahan hati, marilah kita juga niatkan untuk memohon maaf dengan sesama kita semuanya, dan insya Allah Allah akan memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan dosa kita. Ikrar sawalan akan dipandu oleh adik Sefa Akila Marwa, dan untuk itu waktunya saya tutup. Dan para hadirin dimohonkan nanti untuk mengikutinya ya. Berdiri Pak. Berdiri kan. Tidak usah berdiri kayaknya ya. Tapi biar nggak hilang ngantuknya berdiri ya. Mau berdiri apa duduk? Ditanya berdiri apa duduk, malah yang bilang berdiri, belum orang aku ya. Gimana? Berdiri apa duduk? Sakralnya itu berdiri. Ya, yang ngajak berdiri cuma supaya tidak ada yang gelo, kami mohonkan semuanya berkenan untuk berdiri. Lebih dekat. Yogyakarta. Yang dekat. Mohon Bapak Ibu, saya dari Israel Bukani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarga Agung. Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kanthi menika. Pangaturaken. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ingkang sepindah kanthi ikhlas saking salebeting manah kula nyuwun agunging pangapunten saking sedaya dosa saha kalepatan ingkang sampun dumados ingkang dipun sengaja utawi boten dipun sengaja semanten ugi pilih para bapak para ibu sederek sedaya anggadai kalepatan dumateng kula ingkang kanthi sing manah
sanesipun Allah Subhanahu wa taala. dipun paringi ganjaran ingkang tikel matikel lan tanpa wates ingkang kaping 3 mugi kula panjenengan sami tansah kaparingan kasarasan saha karaharjan lan ugi luhuring rezeki ingkang halal thayyib lan barokah ugi iman ingkang istiqomah salamining kesan kaping sekawan mugi-mugi gerakan rakyat daerah istimewa Yogyakarta sageta migunani lan paring manfaat kagem umat bangsa lan bangsa Rabbana taqabbal minna Taqabbal minna innaka antas samiul alim Tub alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Hamim Yarkasi Putra MSI, dan untuk itu waktu dan tempatnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah saya share di grup, jadi nanti di grup DPW apa ya? Ya, tolong dibuka semua ya, jadi supaya nanti kita waktunya menyesuaikan ya, 5 menit rampung. Saya nanti hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Sutri tadi. Oleh karena itu sawalannya, temanya adalah kepemimpinan profetik untuk membangun organisasi. Jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, berdasarkan sumber dari sumber ilahi, bukan menurut aturan kita sendiri, menurut pikiran sendiri. Nah, tadi yang sampaikan Pak Sutri itu artinya jadi puisi, namanya pantun fatsun politik. Fatsun politik itu politik yang beretika. Springboard pergi bersama Patrick, terjun melompat tak bisa naik. Walaupun politik penuh intrik, masih banyak politisi baik. Itu yang pertama ya, itu fatsun politik. Yang kedua, hujan lagi. Belajar teknik haruslah fokus. Bapak gurunya bernama Markus. Jika berkarir jadi politikus, janganlah rakus seperti tikus. Oke, saya lanjut dengan yang bawah supaya waktunya cepat. Itu lanjut dengan menghindari degradasi hidup. Langsung yang grafik bawah itu. Itu dari surat Al-Asr itu ya. Menghindari degradasi hidup ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 cara menghindari degradasi hidup. Yang pertama, memantapkan iman. Iman diperbaiki dengan baik. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kemudian amal soleh, kemudian watawasau bil haq, saling berpesan tentang kebenaran, watawasau bis sabr, berpesan tentang kesabaran, watawasau bil marhamah, saling berpesan tentang kasih sayang. Itu 5 cara untuk menanggulangi supaya tidak ada degradasi hidup. Artinya kita mengelola organisasi juga harus didahului dengan pertama memantapkan iman, kedua melakukan amal soleh, kerja-kerja kemanusiaan, ketiga saling berpesan tentang kebenaran, saling berpesan tentang kesabaran, saling berpesan tentang
kasih sayang. Kemudian yang berikutnya, agama mengajari manusia untuk hidup dengan orientasi masa depan. Firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wong-wong sing padha iman, tadi begitu ya. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, itu artinya melakukan persiapan hari esok itu apa? Nah, dalam namanya dakwah, hari esok itu bisa dilihat dari 1, 2, 3, 4. Pertama, hari esok berkaitan dengan masalah regenerasi. Jadi kita semuanya harus bertanggung jawab terhadap bagaimana regenerasi kita ke depan, bagaimana dakwah kita ke depan. Hari esok juga berbicara tentang kematian. Hari esok berbicara tentang akhirat, dan hari esok berbicara tentang hari pembalasan. Kemudian dimensi waktu. Waktu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu artinya ada waktu, artinya ada gerak. Makanya kita namanya gerakan rakyat. Itu kan harus ada, ya ada gerak. Kalau nggak ada gerak namanya bukan pergerakan. Kemudian yang kedua ada pertukaran. Orang Jawa mengatakan urip cokro manggilingan. Dunia selalu berputar bagaikan roda pedati. Itu hadis sahih menurut Gus Plus. Ya, lagunya Gus Plus. Kemudian waktu juga berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan umur, berkaitan dengan kesempatan. Terus yang terakhir, waktu berkaitan dengan perubahan. Jadi ada perubahan, kemudian diakhiri dengan ini ada hadis sahih riwayat Roma Irama. Riwayat Roma Irama. Iltanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wa sihhataka qabla sakomika wa ghinaka qabla fakrika wa faragaka qabla suklika wa hayataka qabla mautik. Itu hadis tentang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa ghinaka qabla fakrika, jagalah masa kayamu sebelum datang miskinmu. Wa faragaka qabla suglika, jagalah masa sempatmu sebelum datangnya sempitmu. Wa sihhataka qabla sakomika, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Wa hayataka qabla mautik, jagalah hidupmu sebelum matimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini mengajari kepada kita potensi-potensi apapun yang kita miliki itu jalan tol masuk surga, tapi juga jalan tol masuk neraka. Artinya masa muda kalau digunakan untuk baik, peluang masuk surga lebih besar. Demikian juga kekayaan yang kita miliki, kalau untuk jalan kebenaran juga akan jalan tol masuk surga, tapi untuk kemaksiatan juga jalan tol masuk neraka. Oleh karena itu, jadi ada 5 potensi yang harus dikembangkan ketika kita berorganisasi. Yang pertama, bagaimana kita menggalang kekuatan. Muda identik dengan kekuatan. Dan yang kedua, menggalang finansial atau finansil. Artinya bahwa bagaimanapun kepemilikan harta menjadi penting, tapi harus diingatkan bahwa al-malul halal, menjaga perolehan maisha yang halal, harus menjadi prioritas yang harus kita perjuangkan. Terus yang ketiga, faruhuka qabla suhlika, masalah kesempatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti kalau kita sudah jadi pengurus misalnya, jangan saling bersombong ria, merasa dirinya paling sibuk. Wah, saya paling sibuk, saya nggak usah begitu lah. Artinya itu ada buku judulnya busy dead gitu. Sibuk mati.
Jadi seperti itu kan, kayak homestay, hamster kucing itu, hamster putih, kucing putih, tikus putih, dikasihkan kotak, ngupung terus listriknya mati, bersama dengan itu hamsternya mati juga karena sudah kelelahan. Makanya nanti ya kita punya kegiatan, kita punya pusaran kegiatan, tapi juga harus bisa membatasi diri, apalagi khususnya yang umurnya sudah di atas 60. Ya, kalau Pak Harto masih 35, jadi masih agak bisa bertahan ya. Saya dari atas 60 harus tahu diri, harus bisa membatasi. Kemudian wasihhataka qabla saqamika, masalah, nah saya sering mengatakan itu yang namanya apa, seger, apa yang namanya orang penting itu kan bener, pinter, kober, seger. Nah seger itu sehat maksudnya. Jadi jangan sampai ya kita usahakan supaya pengelola yang bagus, pengurus yang bagus, sing orang meriangen gitu. Nah supaya orang yang kelola gitu, orang yang meriang gitu ya. Jadi satset punya sehat gitu ya. Memang ada orang yang mengatakan kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat segala-galanya. Oleh karena itu jaga kesehatan. Program pertama Pak Hermawan Herbas, supaya ormas kita diminati orang banyak, program kesehatan perlu ditingkatkan. Ya, jadi kalau perlu nanti ada olahraga apa supaya ya, jadi supaya kita umurnya panjang dan sehat gitu ya. Ya dan seterusnya. Wahayataka qabla mautik, jagalah masa hidupmu sebelum datangnya matimu. Artinya kita masing-masing punya 3 dimensi waktu itu. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana hidup total ibadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, memberikan pengertian pertama hidup adalah pengabdian, yang kedua rabbaniin, artinya senantiasa berorientasi kepada Tuhan, mencari ridha Allah, penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Yang terakhir saja yang perlu saya sampaikan, bahwa hidup manusia harus melahirkan karya prima. Itu surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Terakhir pesan Al-Quran Ali Imran 110, hidup adalah perjuangan agar Muslim menjadi umat the best umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah manusia berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan supaya waktu kita efektif. Yang lain nanti bisa dibaca di itu, makolanya sudah cukup lengkap, nanti bisa disampaikan pada kesempatan yang lain. Saya kira itu Pak Harto. Ini masih ada doanya, ada yang lain? So, kita sebelum yang lain-lain kita paripurnami dengan doa dulu. Nanti setelah doa kemudian dilanjutkan dengan acara yang lain. Kita karubillahi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena siratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Hamim Yarkasi Putra Anasi telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya masih ada dua acara, yaitu salam-salaman ya, untuk lebih plongnya kita berhalal bihalal dan juga foto-foto. Namun saya mencari tempat untuk salam-salaman kok kayaknya bingung banget tempatnya bagaimana ngaturnya ya, sehingga untuk salaman-salaman terpaksa kami pindah untuk yang belakangan. Nanti tempatnya di sebelah sana ya. Yang putri nanti setelah turun itu belok ke kiri ya, di sana. Karena yang putra yang kagum lebih banyak nanti belok ke kanan, lumayan panjang. Jadi lewat lorong-lorong, karena di sini mau pindah-pindah nggak mungkin, tidak apa-apa. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi, insya Allah nanti menjadi catatan kami ya. Tadi pergerakan yang kita harus merangkul pemuda ya. Kita kemarin waktu mengadakan seminar nasional reformasi kepolisian Republik Indonesia ya. Kita tanya kepada Bapak Kapolda bagaimana tentang Pak Sambo ya, KM 50 dan sebagainya. Ternyata kita mendapatkan jawaban klidih dan gangguan keamanan dari saudara kita dari Indonesia Timur. Nah, salah satu nanti yang dari Sleman, kebetulan di sini hadir beliau guru besar, penasehat dan sekaligus pelindung perguruan pencak silat Setia Hati ya. Saya rasa untuk yang usianya sekian tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Al-Ustadz Bapak Haji Sukri Fadoli. Kita kasih aplaus untuk beliau. Kita punya pengalaman, siapapun yang masuk olahraga pencak silat ya, khususnya pencak silat, walaupun ada bela diri, karate dan lain sebagainya, itu nanti ada pembinaan akhlak. Hampir tidak ada orang yang belajar bela diri itu malah menjadi preman ya, tidak menjadi anak buahnya Hercules ya. Jadi nanti kami berharap kepada beliau berkenan untuk